Informasi ini gua rasa salah satu informasi paling penting yang dikuasai para seller kalau jualan kalian mau laris. Kenapa sih ngomong gitu? Karena gini, lo tau gak sih yang kalau yang dari pengalaman gue ya, yang banyak gue ketemu, banyak seller tuh selalu berpikir tentang gimana sih caranya gue jual barang, gimana caranya barang gue bisa laku, gimana caranya gue bisa kosong, gimana caranya cuan gue biar bisa penuh dan lain sebagainya. Tapi mereka ngelupain satu hal yang paling penting. Dan kalau kata gue ya, lu lupain profit ya. Kalau lu ngerti ini, nyari profit tuh gampang banget gitu. Dan yang paling penting adalah apa sih yang ada di stok pembeli, apa sih cara mikir pembeli sebelum mereka akhirnya bener-bener memutuskan buat beli barang yang kalian jual. Ketika lo ngerti ini, ketika lo ngerti kayak apa sih yang jadi pertimbangan pembeli, kenapa mereka beli, kenapa mereka enggak, dan lain sebagainya, cara jualan itu otomatis bakal jadi gampang. Lo mau ngomongin online, mau ngomongin offline, mau ngomongin apapun, itu bakal jadi bener-bener mudah banget karena lo tahu cara berpikir mereka dan lo gampang banget buat ngejual barang apapun ke mereka. Nah, sebelum gue mulai, caranya seperti apa buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Yuk kita mulai. Jadi gini, pasti kalian pernah dengar lah kalau misalnya kita jualan tuh ada beberapa tahapan-tahapannya. Ya, ada tahapan awareness, consideration gitu kan, ada tahapan buat akhirnya ngambil decision gitu kan, sampai ada tahapan beli, ada tahapan retention gitu. Nah, tahapan-tahapan ini biasanya nih, kadang kalau kita jelasin ya ke seller gitu kayak, lu tau gak sih kalau lo mau jualan tuh lo harus lewat ini dulu gitu. Dan banyak seller banget, terutama kalau seller pemula, seller UMKM, mereka tuh ngerasa, aduh kelamaan kalau gitu, udah gue nggak mau deh, gue maunya gimana, pokoknya caranya gini, gue mau keluar bayar segini, gue nggak mau pusing, pokoknya jadi laku gitu. Masalahnya gini guys, bukan masalah kalian mau bayar berapa biar jadi laku, nggak ada cara bayar berapa buat jadi laku. Lo bayangin gini, orang beli barang, gue bakal analogiin sama kayak kalian mau nikah, bener ya? Mungkin gak sih lo ketemu orang di jalan, nggak kenal, baru gak pernah lihat sekalipun, terus begitu lu coba bilang, lu mau gak nikah sama gue? Jawabannya udah pasti enggak, bener gak? Mau dicari ke banyak pasangan itu jarang banget. Mungkin ada sih kasus-kasus khusus langka gitu, mungkin dimana kalau kayak kita bilang ya, kayak di sinetron gitu ya, lakinya ganteng banget, kaya banget, keren banget, terus ketemu cewek terus langsung dia ngomong, mau gak nikah? Mau gitu kan. Tapi itu benar-benar kasus yang jarang terjadi, ya kan. Mayoritas ya pasti perlu banyak proses kan, ibaratnya kayak proses kenalan, terus udah gitu nanti proses PDKT, pendekatan, pacaran, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya orang beli barang juga sama gitu. Kalian sadar nggak, pembeli ternyata beli barang tuh sama gitu, tau nggak, prosesnya sama kayak gitu. Memang mungkin nggak seribet sampai kayak mau nikah ya, mungkin harus kenal bertahun-tahun gitu, tapi ibaratnya buat kita beli satu barang baru gitu ya, orang itu butuh, yaudah minimal gue tahu, gue suka, gue lihat, gue riset, dan wah dibanding-bandingin, mungkin bener nggak, cari-cari ulasan, cari-cari seller, dan akhirnya mereka jadi beli gitu kan. Nah, proses itulah butuh waktu yang cukup lama, dan dari proses inilah gitu kan nanti ya udah gitu kan, sampai akhirnya ketemu orang dan orang beli. Makanya di proses ini kita perlu ngerti gitu, kayak yang pertama kali kalian perlu ngerti adalah dari mana pertama kali pembeli ketemu dengan produk atau toko kalian. Nah, jalurnya beda-beda tuh. Ada mungkin yang lewat TikTok, ada yang mungkin lewat Instagram, ada yang mungkin lewat YouTube, ada yang mungkin lagi nyari barang di Shopee atau apapun itu. Karena jalur pertama ini gitu kan. Nah, inilah yang kita perlu tahu nih. Jadi kayak kalau disebutnya tuh, kalau di ilmu marketingnya ya, fase awareness gitu. Dimana di fase awareness ini biasanya orang tuh belum kepikiran mau beli, tapi ya mungkin mereka baru sekedar sadar masalah atau sadar kebutuhan gitu kan. Contohnya gimana? Simpelnya gini, misalnya kepala charger kalian rusak, atau kalian pengguna iPhone baru beli iPhone, kan iPhone udah lama tuh nggak ada kepala chargernya. Ya kan, jadi kayak gue nggak punya kepala charger nih, gue harus beli nih kayaknya. Beli apa ya? Nah, tapi kan baru sadar masalah. Apakah langsung beli? Ya belum tentu. Atau rambut rontok, butuh beli baju baru. Kemarin gue lagi kumpul sama beberapa teman ini, terus udah gitu ada orang yang ngomongin, aduh gula darah gue mulai tinggi nih. Nah, terus langsung jadi kayak orang-orang tuh, kenapa ya? Ini gini ya, gini gitu ya, jangan makan ini, jangan makan, dan lain sebagainya. Itu ya di orang-orang ini gitu ya. Dan kadang bisa jadi gini, fase awareness ini muncul tuh bisa jadi ketemu produk kalian, atau bahkan mereka nggak ketemu, mereka memang tahu-tahu lagi sadar aja gitu ada masalah gitu kan. Mereka lagi sadar jadi ada masalah,
Nah, disinilah, nah nanti mereka tuh mulai bakal mencari, gitu kan. Nah, buat munculin fase awareness, kabar baiknya bisa jadi kayak tadi, rombongan yang rambut rontok, kayaknya gue perlu rambut rontok, gue perlu apa nih gitu. Atau kayak tadi di temen gue ya, gula darah gue naik, gue perlu ngapain nih gitu. Dia tuh maksudnya nggak apa ya, maksudnya nggak diakibatkan oleh sellernya, memang lagi sadar aja gitu. Nanti dia baru mulai mencari, tapi dia pasti masih jauh dari membeli. Nah, orang-orang seperti ini yang mungkin agak susah ditargetkan. Nah, terus apa yang harus dilakuin seller? Nah, pertama menurut gue yang perlu dilakukan seller adalah kita perlu punya banyak pintu ke awareness ini. Gue bakal buka sedikit rahasia ya, maksudnya yang dulu banyak gue lakuin, sampai sekarang gue masih lakuin. Tapi ini tergantung dari target market kalian ya. Target market kalian siapa? Nah, kenapa maksud gue target market kalian siapa? Contoh gini, kalau target market kalian katakanlah mungkin kalangan yang udah lebih senior. Senior itu berarti umur udah 35 ke atas. Mayoritas dari mereka itu kalau dikit-dikit masih buka Google, bener gak sih? Ya nggak? Nah, salah satu yang sering gue lakuin di bisnis gue adalah gue banyak bikin artikel. Gue bakal bikin artikel itu gue menargetkan keyword spesifik. Yang dimana ini masalah awareness doang. Jadi gue cuma pengen orang kenal dulu deh sama produk atau yang gue jual. Nanti dari mereka itu kita bahas masalahnya seperti apa, kita kasih edukasinya seperti apa. Nanti di situ tuh orang-orang bakal, oh minimal tahu deh, denger deh kita lagi jual apa. Ibarat kalau misalnya gue lagi promosi MEA ya, kita digital marketing agency yang bisa ngurusin berbagai kebutuhan seller, bisa dibilang all rounded, hampir semua yang kalian butuhin kita punya gitu kan. Kita bikin nih dari berbagai masalah ini topik-topiknya, kita banyak bikin edukasi, dan dari edukasi itu orang ketika lagi mencari ketemu kita nih, oh ada yang ini ya, dia harus beli nggak masalah, lu nggak usah beli karena gue tahu lu masih di tahapan awareness. Nah, masuklah ke tahapan consideration. Consideration itu kan orang udah mulai, ketika mereka udah mulai nyari, setelah mereka sadar, mereka nyari. Nah, ketika nyari ini kan, ngomong-ngomong tadi ya, awareness consideration jadi langsung kayak, gue berasa flow, apa ya, langsung masuk gitu ya. Jadi kalau ketika lu banyak bikin konten edukasi, lu bakal bikin apa, itu ketika mereka mulai mencari jawaban, siapa yang ketemu. Karena fair ngomong, kalian mungkin ngerasa punya produk gue nomor 1. Nggak ada lawan nih, produk gue tuh paling bagus. Gue sering banget ketemu seller ngomong gitu, produk gue tuh udah terbaik, wah pokoknya kalau dari penelitian ini tingkat ketebalan, pokoknya udah deh, kompetitor gue jelek. Tapi kenapa kompetitor gue lebih laku? Gue kasih tahu sama kalian, pembeli ketika ngeriset, mereka nggak bisa ngeriset semua, kacamata mereka terbatas guys. Nah sekarang gini aja deh ya, misalnya katakanlah lu lagi cari pacar, lu lagi cari istri ya, atau lu lagi cari suami, apakah lu bisa mendapatkan wanita tercantik atau pria terganteng sedunia? Susah kan? Sebenarnya bukan gara-gara susah sih, aksesnya aja nggak ada. Bener nggak? Aksesnya mungkin yang lo bisa dapatkan adalah, oh kalau dinilai, nggak boleh nilai orang ya, tapi maksudnya katakanlah gue biar kasih perbandingan gitu ya, misalnya katakanlah tingkat kecantikan 1 sampai 100, mungkin yang lo ketemu tuh baru sampai di level 75 apa 70 80 gitu. Jadi oh tercantik yang gue dapat di 75, kenapa? Ya memang gue di lingkungan gue cuma dari 75 doang gitu loh, nggak ada yang sampai 100 gitu, nggak ada yang sampai 90 gitu, seperti itu kan. Nah sama juga dengan apa, ketika pembeli mau beli, mereka bakal ngelihat mana yang ketemu sama mereka, mana yang gampang ketemu. Bener nggak? Contoh, bayangin gini, kan sekarang lagi demam padel ya, orang lagi nyari raket padel ya, lagi nyari raket padel, terus kalian tuh punya barang-barang bagus, wah pokoknya lu udah importir tangan pertama dah, udah the best dah lu, tapi toko lu nggak ketemu di mana-mana. Di TikTok nggak ada, Tokopedia nggak ada, Shopee nggak ada, Google nggak ada. Lah terus gimana barang lu mau laku? Lu mau ngandalin mulut ke mulut, lama anjir. Bener nggak? Iya kan? Nah, mulut ke mulut nggak lama juga sih. Tapi kalau misalnya mulut yang temen lu nggak nyampe ke pembeli kan susah juga gitu kan. Maksud gue lebih lama. Nah disitulah consideration itu yang perlu dilakukan adalah memastikan di consideration itu kalau kalian tuh memang mudah ditemukan. Mudah ditemukan. Nah kemudian yang kedua adalah, yang paling penting adalah informasinya jelas. Informasinya jelas. Jelasnya apa? Nah, kayak gini. Contoh. Tadi kan gue sempat bahas ya, kayak banyak seller bilang barang gue nomor 1. Udah lu gini, lu tulisnya apa? Lu tulis di deskripsi barang gue nomor 1. Semua orang nggak percaya. Kenapa? Karena kalau barang lu nomor 1, semua seller bakal bilang barang dia nomor 1. Jadi gimana caranya? Caranya yang benar adalah bukan lu menulis barang lu nomor 1, tapi kasih tahu dong spesifikasinya seperti apa, perbandingannya seperti apa, gitu.
Gue nggak tahu dengan kalian, tapi kalau misalnya gue sendiri ya, ketika gue nyari sesuatu, nih, gue bakal mencari, misalnya kalau ngeriset barang, gue bakal mencari bukan cuma dari kayak spek dari Shopee, TikTok kayak gitu, enggak. Gue bahkan kadang mencari di YouTube, mau nyari di TikTok, gue mencari yang reviewnya jelas. Dan kalau barang tersebut mahal, gue nyari pasti di YouTube yang durasinya tuh lama. Kenapa? Jadi gue tahu nih, oh ini ngebahas detail. Atau bahkan gini, bisa jadi untuk membeli satu barang, gue ngebanding-bandingin pertama gini, oke, katakanlah mau beli apa nih, gue mau beli tab. Tab apa nih yang paling bagus? Oh, ada benchmarkingnya apa poinnya? Nanti ada perbandingannya, suka ada kreator yang ngebandingin antara A, B, C. Nah, gue bakal cari itu. Ketika gue cari itu, gitu ya, gue cari kan. Nah, di situ gue dapat informasi makin banyak. Nah, ini bakal pengaruh ke tahapan ketiga, decision. Decision itu artinya apa? Orang tersebut sudah ngerasa lebih yakin. Tapi mungkin ada beberapa pertanyaan sekecil lah. Kayak, tokonya aman gak ya? Barangnya beneran bagus gak ya? Bakal dikirim cepet gak? Bakal gimana gak ya? Nah, dia udah yakin tapi kayaknya yang ini deh. Tapi gue perlu tanya lagi nih gitu. Nah, inilah yang muncul pertanyaan-pertanyaan kecil yang buat seller nggak penting. Contoh kayak gini, barangnya ready nggak kak? Dalam hati, lu tahu itu udah ada stoknya. Berarti barangnya ready. Tapi mereka memang lagi di tahapan decision yang mereka pengen tahu gitu. Mereka pengen dijawab dengan cepat, mereka pengen dijawab dengan ramah. Intinya gini, mereka kalau di online pengen kenalan dengan kalian buat mastiin. Jangan sampai gini, oke, gue udah tahu nih toko terbaik adalah toko X. Datang ke sana ternyata semua yang jualnya tuh cemberut, mukanya ketus, galak, udah gitu. Lu mau beli nggak? Nggak usah beli, nggak usah. Itu kan bakal males ya, bener nggak? Nah disitulah mereka pengen touch point terakhir. Ketika buat mereka touch pointnya oke, gitu ya. Bahkan sesimpel kayak barangnya ready nggak? Oh barang kita ready kakak mau yang kakak udah ada pilihan yang mana, budgetnya udah sesuai kak, ada yang mau ditanyain lagi. Dengan sedikit keramah tamahan seperti itu, mereka jadi oke, ini dia. Masuklah ke purchase, beli barang. Tapi apakah udah beres? Belum tentu. Karena setelah udah beres, barangnya nyampainya cepat nggak ya? Oke, gue udah beli. Sehari, 2 hari. Ngeliatin di trackingan. Kok nggak lama gitu kan. Terus udah gitu begitu dibuka, ngeliat packagingnya. Packagingnya bagus nggak nih? Packagingnya oke nggak nih? Gue ngerasa punya experience nggak belinya? Gue kayak gimana nih? Udah gitu dikontak lagi nggak, ada after sale service nggak. Itu adalah berbagai pikiran lain. Karena gini, banyak seller karena cuma ngerasa sampai tahap purchase selesai. Salah besar. Lu ngebuang uang paling banyak di sini. Kalian udah usaha berat, lakuin sedikit extra mile. Extra mile siapa? Extra mile-nya adalah setelah purchase. Ini adalah waktunya ngerubah pembeli. Itu kalau istilah bekennya jadi advokat brand kalian. Jadi orang yang bakal mempromosikan brand kalian. Gitu. Nah, advokatnya seperti apa? Advokatnya itu adalah benar-benar untuk meretention. Mereka ini bikin lama, mereka ini nyaman sama kalian, dan setelah retention, advokat ini udah nggak banding-bandingin lagi, udah bakal beli barang kalian terus dan mempromosikan ke teman-temannya. Nah, ini datang dari mana nih tahapan retention? Dari barang yang oke, service yang oke, hubungan. Nah, ketika ini kalian bisa bikin seperti ini, udah deh, bisnis lu lebih jalan. Gitu. Jadi, itu dia tadi. Gitu kan. Nah, biasanya mayoritas mati di 4, jangan sampai lo mati di 4, bikinlah sampai 5. Karena yang bikin satu bisnis itu bisa bertahan adalah jadi customer life value-nya. Misalnya gini, katakanlah barang tab ini, lu lihat ya, Apple tuh sebenarnya jago banget loh buat bikin kayak gitu. Contohnya, kayak dia punya jual barang, hardware-nya apa, nanti dia tambahin service Apple TV, ditambahin apalagi Apple Care, ditambahin nanti udah beli lagi. Yang bikin satu pembeli nilainya bukan cuma sekali, tapi bisa jadi 10 kali, 100 kali, 1000 kali, dan lain sebagainya. Jadi, itu dia tadi nih. Nah, buat kalian yang pengen, aduh, gue pengen bisa laku kayak gini nih, tapi gue nggak bisa ngejalaninnya. Ada nggak caranya supaya kalian tuh ada yang ngedampingin, ada yang mandu, ada yang bantuin supaya kalian bisa bikin customer life value kalian lebih banyak, value-nya lebih tinggi gitu kan. Biar bisa bikin orang tuh beli keluar duitnya lebih banyak gitu kan, dan bisnis kalian makin settle. Nah, buat kalian yang pengen didampingin, nah gue punya program namanya konsultan ordal pendampingan, di mana di sini kita udah siapin tim yang seolah-olah bakal ngerasa jadi ordalnya kalian buat
akses ke platform gitu kan, jadi kayak ke Shopee, ke TikTok, terus ngerancangin strategi buat kalian gitu kan, dan ngebantuin kalau ada masalah, ibaratnya bener-bener bakal jadi mentor yang ngedampingin kalian selama project. Rata-rata satu project itu kita bikin 3 bulan sampai 6 bulan, dan mayoritas nih dari yang udah kita alamin 80% klien itu achieve di targetnya. Jadi buat kalian yang misalnya pengen cepat berkembang gitu ya, tapi gue bilang ini bukan buat semua seller sih. Jadi kalau ada seller yang masih kayak ngerasa, aduh gue ngebandingin nih, gue budgetnya masih kecil atau apa, bukan buat kaum mendang mending, fair ngomong, tapi buat mereka yang mau kecepatan dan mau tumbuh lebih cepat gitu. Karena lu boleh coba, lu boleh klik link di deskripsi gua gitu kan, ada buat kerja sama Ordal dari yang tim yang gue siapin ya. Jadi itu tadi, kalau ada pertanyaan, gue pengen tahu pertanyaan kalian, tulis di komen, bakal gue jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.